Sayuran kalau kita beli di pasar, banyak chemicalnya di sana. Kalau pas mahal banget, kita nanam ini untung banget. Kenapa aku mulai berkebun? Yaitu untuk stress release. Di video ini, aku akan ceritain kenapa alasan memulai berkebun. Kenalin, aku Dewa, founder dari Infam. Dan di Infam kita punya kantor yang asri banget. Jadi di belakang kantor kita nanam berbagai macam sayuran, buah, bahkan empon-empon dapur juga kita tanam bersama teman-teman sekalian. Jadi kenapa sih kita mulai berkebun? Atau lebih tepatnya aku sendiri sebelum mulai Infam itu benar-benar aktif berkebun. Bahkan aku suka banget sama tanaman. Dulu sempat jadi petani juga di desa gitu, jadi petani. Kemudian aku mulai berpikir, kenapa sih enggak kita nanam sendiri di rumah dengan lahan yang terbatas, dan ternyata bisa banget. Di video ini aku akan ceritain kenapa alasan memulai berkebun, dan mungkin akan relate dengan teman-teman sekalian, dan akhirnya teman-teman juga mulai berkebun sendiri di rumah. Oke, kita sambil jalan-jalan lihat kebunnya ya. Jadi alasanku yang pertama kenapa aku mulai berkebun ya, kita kan sering di perkotaan itu overwhelmed ya dengan kerjaan, sumpek lah dengan kerjaan, dan akhirnya kita healingnya selalu kayak ke alam gitu, ke pantai, ke gunung ya. Fungsinya apa? Cuman untuk lihat hijau-hijau gitu. Dan itulah kenapa aku mulai berkebun, yaitu untuk stress release. Karena ketika kita lihat hijau-hijau, itu rasanya stres itu jadi hilang gitu. Maka dari itulah aku berusaha membuat ruang sehijau mungkin di rumahku untuk menghilangkan stres ketika aku bekerja. Nah ya, kayak yang teman-teman lihat dari tadi ya, kan enak kan, hijau-hijau gitu, seger, bikin stres hilang. Dan bahkan kita bisa mulai di lahan yang sempit. Contohnya ini tembok. Ini temboknya sebelumnya polosan aja, tapi sekarang kita tanemin sayur-sayuran. Ini banyak banget. Ini ada sayur pokcoy ya. Ini ada sayur sawi bakso, caisim. Tuh ya, ini bayam. Banyak. Bahkan ini di atas cabai keriting ya, yang udah mulai berbuah. Ya. Cuman dari tembok aja yang nggak kepakai. Jadi jangan khawatir, nggak ada lahan buat nanem. Lahan apapun bisa. Alasan keduaku kenapa berkebun adalah untuk mengurangi belanjaan. Jadi setelah aku ngebun dan aku hitung belanjaan untuk masak di rumah, itu aku bisa nge-reduce sekitar 40-50% belanjaan. Jadi sesimpel kayak ini contohnya. Ini cabai ini kalau belanja di pasar itu harganya kan fluktuatif. Kalau pas mahal banget, kita nanam ini untung banget teman-teman. Dan ini banyak banget di kebun, kita tinggal petik-petik aja gratis. Nih salah satu contohnya, ini kita bisa petik-petik aja gratis. Kalau mau nyambel, kalau mau bikin mie, aku lebih seringnya biasanya bikin mie ya. Bikin mie ya udah, cabenya nggak perlu beli ke pasar. Bahkan sayurnya juga aku langsung petik aja di kebun. Kita udah dapat cabai gratis dari kebun. Nah, alasan berikutnya, ini teman-teman bisa lihat ya. Di sini nih full sayur, dan kalau kita panen terus untuk keluarga mungkin segini ini bisa bertahan sampai 4 hari atau 1 minggu lah. Cukup sayur untuk 1 minggu. Alasan yang selanjutnya adalah supaya lebih sehat. Karena ya kita tahu sendiri, sayuran kalau kita beli di pasar, memang judulnya sayur ya sehat, tapi belum tentu loh, karena kan kita nggak tahu tuh proses menanamnya seperti apa. Apakah banyak chemicalnya di sana, pupuk kimianya, ataukah banyak pestisidanya di sana, kita nggak tahu. Dengan kita nanam sendiri, kita bisa kontrol. Kita benar-benar tahu apa yang kita pakai di tanaman kita. Jadi otomatis tanaman kita lebih sehat. Dan sebagian besar yang aku tanam di kebun itu adalah organik. Jadi aku tahu betul yang aku tanam adalah sayuran yang sehat. Jadi mengkonsumsinya pun nggak perlu harus kepikiran gitu ya.
Ini salah satu contohnya, tinggal petik. Wah, udah bisa dapat sawi caisim sendiri di rumah. Dan di sana juga kalau teman-teman lihat ada kangkung, nanamnya nggak pakai tanah, ya nanti tinggal petik-petik doang nanti ujung-ujungnya. Ya, nah, ini kita di dapurnya teman-teman tim Infam. Jadi ini dia hasil kebun yang kita keringkan. Jadi kalau berkebun nggak usah khawatir karena ada teknologi pengeringan. Ini teman-teman biasanya temui di kafe-kafe. Ini rosella yang dikeringkan. Nanti sewaktu-waktu kita pingin bikin teh rosella itu bisa. Ini juga rosemary, kalau masak daging apa sewaktu-waktu kita kasih bisa. Ini kering kan, kering semua. Bahkan ini cabai, ini bon cabai yang kita hasil dari bikin di kebun. Nah, jadi berkebun itu nggak mahal ya. Jadi bahkan minuman kafe kita bisa bikin sendiri, jadi hemat. Dan alasan yang terakhir adalah kita jadi punya aktivitas sehat di luar rumah. Nah, contoh kayak ini ya, kita kalau setiap berkebun pasti kan kita bakal harus keluar rumah lah intinya. Ya, itu kita bisa dapat udara segar, kita bisa kena terpapar langsung sinar matahari pagi saat berkebun. Dan kita bisa juga pegang tanah. Ya, pegang tanah. Jadi inilah kegiatan sehari-hari kalau berkebun. Dan gara-gara ini pastinya teman-teman bakal bangun lebih pagi dan juga lebih sehat. Nah, ini kegiatan favoritku ya, di pagi dan sore hari itu nyiram tanaman. Nggak tahu kenapa waktu setelah habis tanaman disiram itu jadi kayak bau-bau tanah gitu, dan itu bikin happy. Sama kayak waktu hujan kan ada bau-bau tanah, itu yang bikin happy lah. Nah, di sini ada tanaman apa aja. Sebenarnya kalau aku sendiri aku nggak banyak jenis tanaman ya tipikalnya. Jadi aku nanem itu yang memang bisa dikonsumsi dan aku suka sama keluarga untuk konsumsi. Contohnya yang paling banyak ini cabai. Kan suka pedes-pedes ya biasa. Jadi kita banyak nanam cabai keriting ada, cabai rawit ada, cabai toraja ada. Kemudian kayak sayur-sayuran itu ada sawi itu kita ada banyak sih, kayak caisim, sawi pokcoy. Kemudian yang biasanya di jus, kale itu kita juga punya. Sejenis selada kita punya juga, itu favorit kalau mau bikin salad ya. Kayak sioma, selada keriting itu kita punya. Butterhead juga kita punya. Sama sih kayak empon-empon lah, sejenis empon-empon kita ada, serai, banyak sih, rosemary juga ada, kemudian daun mint. Terakhir ya buah-buahan sama bunga mungkin ya. Kalau buah-buahan kita punya tuh apa, jambu enak banget itu, jambu. Kemudian murbe ya, kita punya murbe, kemudian mangga juga ada, kelengkeng ada, bunga rosella, bunga kenikir juga ada. Ya kalau bunga cuman untuk penghias saja ya, dan refugia, jadi untuk menghalau hama lah. Karena kita di kebun ini kayak membuat ekosistem, jadi kita nggak bunuh hama 100% itu enggak. Jadi kita kendalikan hamanya, hama tetap punya tempat buat hinggap lah, atau punya sedikit cadangan makanan lah. Jadi nggak 100% kita bunuh. Jadi kita buat ekosistem yang mana di sana harus banyak macam tuh tanamannya, nggak cuma sayur doang. Jadi kita juga tanam bunga. Oke teman-teman, mungkin sekian ya aku sharing-sharing soal kebun dan alasan kenapa aku berkebun dulu. Mungkin teman-teman ada yang relate dan pengen nyoba juga, silakan teman-teman coba. Dengan lahan seminim mungkin pun juga teman-teman bisa implementasikan keinginan teman-teman untuk buat kebun sendiri di rumah. Aku Dewa, founder dari Infam, pamit dulu. Dan kedepannya Infam bakal banyak banget video-video YouTube yang bahas soal berkebun. Jadi jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya kalau kalian benar-benar tertarik, dan juga komen kalau kalian ada pertanyaan.